Dia tahu dari mana? Seharusnya penyidik itu sebelum dia meminta dilakukan Emang Anda mengantarkan ijazah itu? Bang. Bukan, seharusnya dia jangan sita dulu Kami ijazah kan analog Pak kami Jokowi. kan kuasa hukum korban, Kan nggak Bang. boleh. informasi Kan Agustus tata, dari saya. tata urutannya itu seperti Bang, kami ini prosedural korban. gitu. Apa alasan Tawanan naik. Didukung oleh putusan MK nomor 28 tahun 2022. Bunyinya apa, Berikan Bang? kesempatan Bunyinya kepada apa? kalau pembatalan apa namanya? Kalau Apa, Bang? dakwaan dibatalkan, Sebentar, yang diuji bahkan dalam diberikan putusan MK kesempatan itu satu kali undang-undang lama. kesempatan Sebentar. lagi. Yang diuji Satu dalam kali putusan kesempatan MK lagi itu. untuk jaksa melakukan perubahan dakwaan. Oke, saya tanya kepada Abang. Yang diuji dalam putusan MK itu undang-undang lama apa undang-undang baru? Yang mana? Yang tadi Abang Tafsiran Bang Oh, bukan Al-Katiri. tafsiran. Saya bisa menafsir juga. Loh, itu Sama-sama kita putusan menafsir. tafsiran gimana? Loh, Dia yang menafsir. hai, tempatnya ada Saya kan? tidak menafsir. Itu ada Kan dalam saya menafsir. itu ada dalam menafsir, saya putusan. menafsir juga. Memangnya kalau ada Anda masa perlawanan benar, yang saya di juga luar masa putusan benar. itu yang diuji. Mana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Kopi Hitam, video kali ini membahas perdebatan hukum mengenai putusan sela dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang menjerat Dr. Fauzia Tiasuma. Fokus utama perdebatan adalah mengenai penafsiran hakim dan prosedur hukum setelah hakim menyatakan dakwaan batal demi hukum. Para pengacara berdebat apakah ucapan hakim setelah mengetuk palu di luar amar putusan tertulis dapat dijadikan rujukan hukum. Pihak pengacara Roy Suryo menekankan bahwa hanya pertimbangan hukum dan amar putusan tertulis yang valid sebagai rujukan. Terjadi perdebatan penafsiran mengenai pasal 75 KUHP tentang kesempatan jaksa untuk memperbaiki dakwaan. Pihak tertentu berpendapat jaksa memiliki hak untuk memperbaiki berkas. Sementara pihak lain menilai dakwaan yang sudah batal demi hukum harus dianggap tidak ada. Oke, kita lihat videonya. pasal 75 KUHP dengan Sudah saya baca. Ya. Ada nggak di situ kesempatan untuk mengajukan perlawanan lagi? Bukan nih, kita poin ke ayat keempat kan perlawanan lagi. didukung oleh putusan MK nomor 28 tahun 2022. Bunyinya apa, Berikan Bang? kesempatan Bunyinya kepada apa? kalau pembatalan apa namanya? Kalau Apa, Bang? dakwaan dibatalkan, Sebentar, yang diuji bahkan dalam diberikan putusan MK kesempatan itu satu kali undang-undang lama. kesempatan Sebentar. lagi. Yang diuji Satu dalam kali putusan kesempatan MK lagi itu. untuk jaksa melakukan perubahan dakwaan. Oke, saya tanya kepada Abang. Yang diuji dalam putusan MK itu undang-undang lama apa undang-undang baru? Yang mana? Yang tadi Abang kutip, putusan MK. Ya itu yang lama, Ya, ya kan yang kita bicarakan berlaku KUHP tidak. baru. Itu masih berlaku sampai saat ini. Itu putusan MK loh. Tidak ada pembatalannya. Artinya masih berlaku. Putusan Mahkamah Konstitusi itu namanya judicial review. Yang direview itu adalah kaidah hukum yang berlaku undang-undang saat itu. Lalu kita kan udah masuk dalam rezim KUHP baru. Ya betul gua baru, tapi tidak KUHP pernah baru. dibatalkan kan? Putusan MK tidak dibatalkan. Berarti masih berlaku dong. Gini Bang, di dalam undang-undang KUHP lama dan KUHP baru ada perbedaan yang signifikan. Ya, pembuat undang-undang dalam hal ini Presiden dan DPR telah mendesain hukum acara pidana itu yang jauh lebih progresif. Contoh, dalam hal perlawanan terhadap surat dakwaan. Ya, di dalam KUHP yang baru diatur dalam pasal 75 itu bahwa harus berdasarkan perintah hakim. Dan perintah hakim itu harus bunyi dalam amar. Mana dikatakan perintah hakim di mana? Mana Anda jelaskan barusan? Lo pasal 75 Nggak ada, ayat itu 4. diberikan kesempatan satu kali lagi untuk Kan? merubah Tapi dakwaannya. harus berdasarkan Nggak bisa perintah dihilangkan, hakim. nggak Apa bisa. dulu? Nggak bisa, itu tafsiran Anda. Itu Bentar, Bang, tafsiran. Haji. Baca lagi. Itu Anda menafsir. Saya bisa menafsir juga. Oke. Sama-sama kita menafsir. Inilah. Enggak, gini. Kita tidak membaca. Bang Sang Haji, Bang Sang Haji, biar pengacaranya, ini bukan klien Anda, Bang. Ini bukan klien Anda. Enggak, saya karena gini Bang, saya ada dalam pada saat itu. Dan, Iya. dan ini berkorelasi dengan kepentingan hukum kami. Oke. Karena akibat daripada putusan sela ini, Akan berdampak pada Roy oh Suryo. iya, rencananya jaksa akan mengubah surat dakwaan terhadap Mas Roy. Iya, oke. Ya, jadi kalau Berkaitan dikatakan dengan klien bahwa Anda karena kami pasalnya tidak- sama kan, Ya, gitu kan? kami tidak punya kepentingan hukum dengan putusan ini. Oke. Ya, justru Ya, keliru. yang Kami punya penting- kepentingan dengan putusan hukum Baik, ini. baik. Apa itu? Yang penting diakui oleh Rifai itu di luar putusan persidangan. Yang kedua, tadi Lebih dekat mic-nya boleh Bang? tadi didengarkan di luar amar jelas. Tadi didengarkan kan loncatkan hakim
begitu 2, 3 langsung 206 ayat 1. 4 tidak disinggung. Oke. Dan itu Yang rekaman versi Anda. itu adalah bukan versi, ini dalam putusan. Dalam amar. Itu Oke. itu versi Anda, itu Loh, amar tafsiran putusan. Anda. Amar Itu putusan. tafsiran Bang Loh, bukan Al-Katiri. tafsiran. Saya bisa menafsir juga, Loh, itu sama-sama kita putusan. menafsir. Tafsiran gimana? Loh, Ya yang menafsir. ayat tempatnya ada, Saya kan? tidak menafsir, itu ada Kan dalam saya menafsir. itu ada dalam menafsir, saya putusan. menafsir juga. Memangnya kalau ada Anda perlawanan merasa yang saya di juga luar merasa putusan benar. itu yang diuji. Mana sini? Yang di dalam putusan itu yang diuji, bukan yang di luar. Oke. Jelas, karena begini, kalau lihat 75 ini nggak ada batas. Berapa lama nggak ada batas. Oke. Jadi Karena itu 2 hari juga boleh kan Bang? 2 hari juga boleh. Ya bukan, mudah hari. Dan itu Nah, selesai langsung. tahun depan juga boleh. Oke, Bentar cepat lagi. pun boleh maksudnya gitu Enggak, kan? kenapa sih Anda memperosakan Hari nggak ada juga boleh, batas ya? itu? Kenapa Bang Al-Katiri? Lah ya, ini tidak pas pasal ini. Ya itu tafsiran Pasal yang itu. digunakan. Itu Yang tafsiran. sering Saya bisa digunakan, menafsir juga. 206, Anda menafsir, saya 206 menafsir, itu sama-sama jelas, menafsir. Jika ada loh. perlawanan ada banding. Oke. Bukannya memperbaiki. Baik. Ini bukan Justru sekolah. malah Nah, itu jaksa tafsiran memperbaiki, itu. tidak melakukan banding gitu. Tidak melakukan banding. Padahal 206 itu dikatakan banding dan itu ada waktu 14 hari. Menurut Anda kenapa tidak mengajukan banding? Mengakui ada makanya- kesalahan berarti? Begini, kami akan menolak besok itu, bukan kami terima. Kami akan uji. Saya mau tanya perlawanan bukan Oke. perlawanan. Gini, Kami belum melawan. Kami berarti Saya tanggal 6 akan Agustus. bertanya. Apa yang akan Abang lakukan? Di tanggal 6 Agustus pas saat bersidang, apa yang akan Abang Klien lakukan? kami ini udah bebas. Statusnya duduk di situ sebagai apa? Saya mau tanya sama hakim. Bebas itu maksudnya apa tuh? Lah kami demi hukum. Jadi status hukumnya tidak tersangka lagi? Berkas itu udah dikembalikan, bukan dakwaan yang dikembalikan, Ya. berkas. Kalau berkas itu udah dikembalikan, karena itu pakai kontainer kembalikannya. Enggak dikembalikan ke? Ya itu Dikembalikan itu jaksa. dakwaannya yang Itu batal. ada di amar putusan. Satu, bahwa dakwaan ini bukan pasal ini loh ya. Ini kan hanya satu pasal, semua. Itu dakwaan nomor perkara 301 Dakwaan yang Abang merasa dibatalin. klien Abang Silakan udah verify, bebas. silakan verify. Batal demi hukum Kalau- dan berkas dikembalikan pada JPU. Oke. Bukan dakwaan ya, berkas. Itu dakwaan yang dibatalkan. Nah, Anda gini, baca Bang, berkas kalau perkara. klien Abang merasa sudah bebas, bukan lagi tersangka, besok dipanggil jaksa nggak usah datang, Bang. Nanti kita lihat nanti Kami apakah menghargai terjadi upaya paksa hukum. atau enggak gitu ya. Kami mau menguji. Enggak, karena kembali lagi kalau dalam pemahaman saya dengan Nah, pemahaman dia kan pemahaman hukum, dengan kan? telah didaftarkannya Ini subjektif dakwaan, banget. klien Abang sekarang jadi terdakwa lagi. Coba pemahaman saya Didaftarkan berbicara masalah hukum. Dan dalam rangka apa juga? Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan pembuktian persidangan. Siapa yang mengurus legalisir? Kepolisian. Polisi itu membuktikan. Kalau dia datang ke UGM bilang ini bukan produk saya, perkara langsung berbalik. Justru bukti legalisir itu adalah pembuktian. Pertanyaan Itu saya bagian kenapa dari polisi kok aktif banget ke UGM untuk minta dia legalisir? pembuktian, Bang. Abang nyita dari orang. Abang nyita dari orang. Isunya adalah asli atau palsu. Abang tanya ke siapa? Ya. Ke penerbit dong, Bang. Yang mungkin Betul. ke dukun, Bang. Tanya ke penerbit, ini betul nggak? Oh, itu betul saya. Jadi itu bagian dari apa proses produk Anda penyelidikan yang dan menyatakan penyidikan, ini benar? ya? Ini- Langsung dikeluarkan legalisir. Ini betul nggak? Iya Dan- betul benar. Tapi kenapa belum dilegalisir kan begitu? Lo bukan dong, Bang. Legalisir itu adalah membuktikan artinya bahwa ijazah ini sudah disahkan oleh penerbit, betul diterbitkan oleh yang bersangkutan. Itu dong. Nah, jadi legalisir ini sengaja dimintakan untuk proses pembuktian dan nanti ini sebagai bukti bahwa di bulan Agustus 2025 UGM sudah melihat ijazah yang sudah disita dan menyatakan ijazah itu resmi dikeluarkan oleh Ya, pihak UGM. sebentar. Kalau itu kita- poinnya. Kalau saya berpatokan. Jadi sebenarnya ini kan sebenarnya harusnya jaksa yang jelasin ya, tapi karena penasaran kita kasih bocoran. Ya enggak, Inilah spill model tanggal 6, spill Ya, tanggal spill 6. tanggal 6. Ya, Itulah ya, ya. Kalau saya tujuannya berpatokan dalam pada rangka penegakan pernyataan hukum. Bang Jadi Rifai. murni itu bagian dari proses pembuktian yang sebenarnya nanti sajalah. Jaksa akan semua membuka di sidang, tapi yang boleh Sebentar, Oke, saya kasih bocoran. kalau saya berpatokan pada pernyataan Bang Rifai, Dia tahu dari mana? seharusnya penyidik itu sebelum dia meminta dilakukan Emang Anda legalisir, mengantarkan cross-check ijazah dulu. itu? Bang. Bukan, seharusnya dia jangan sita dulu ijazah analog Pak kami Jokowi. kan kuasa hukum korban, Kan nggak Bang. boleh. informasi Kan Agustus tata, dari saya. tata urutannya itu seperti Bang, kami ini prosedural korban. gitu. Apa alasan polisi tidak menyita dulu? Sebentar. Hah? Gini, Apa alasan tidak kalaupun penyidik mau minta legalisir, jangan disita dulu ijazahnya. Dipakai dulu ijazah analognya sebagai dasar untuk dikeluarkan legalisir, itu satu hal. Hal yang kedua, kalau untuk kepentingan pembuktian, kan yang jadi pembuktian atau kekuatan pembuktian dalam konteks alat bukti atau barang bukti, ya, itu kan ijazah analog. Katanya asli. Nggak ada urusannya dengan yang dilegalisir. Kita nggak akan mengejar yang dilegalisir, yang akan dikejar dalam persidangan sebagai fakta persidangan, dalam konteks kita menggali kebenaran material terkait dengan ijazah Pak Jokowi, itu bukan
diumumkan legalisir bulan Agustus 2025. Artinya penyidik juga melakukan suatu perbuatan hukum yang sebetulnya juga tidak related dengan kekuatan pembuktian. Karena yang akan dibuktikan itu adalah analognya. Baik, baik. Ya, Bukan apa yang legalisir. ingin Anda tanyakan? Silakan. Jadi begini, ini menarik masalah legalisir ini. Saya ikut mendampingi Bonatua di Undang-Undang KIP. Itu rata-rata ijazah itu legalisir, tapi nggak ada tanggalnya. Kan pada tanggal itu ada satu keharusan dilegalisir. Penting itu. Nggak ada tanggalnya. Kemudian di dalam putusan Bonatua yang kata, sampai Bonatua kan mengatakan ada bukunya itu kan. Putusan itu ada yang menyatakan, putusannya saya baca, ya kan, pada waktu sidang KIP, itu komisioner, istilahnya hakim ya, komisioner itu datang ke lapangan, ke KPU untuk memeriksa ijazah. Di situ kan Jokowi 2 kali jadi presiden, ya kan, 2 periode, 2014 sampai 2015 dan 2015 sampai 2024. Yang ditunjukkan hanya 1, 2019, saya lawyernya, sampai 2024. Ya. Mana yang sebelumnya 14-19? katanya tidak ditemukan? Aneh ya? Oke. Itu fakta, ada di putusan. Nanti saya tunjukkan. Tidak ditemukan. Oke. Ijazah presiden loh. Di KPU tidak ditemukan. Akhirnya baliklah mereka. Kemudian di dalam